Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku Marokil Longbudia Syarah Bidayah Al-Hidayah karya Muhammad Nawawi Al-Jawi mengenai bagian pertama, adab keluar menuju masjid. Apabila engkau selesai bersuci dari hadas, maka sholatlah 2 rakaat sebelum subuh di rumah jika fajar telah terbit, dan bacalah di dalamnya surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau bacalah surah An-Nasr dan Al-Fil. Barang siapa membaca dalam 2 rakaat sebelum fajar surah An-Nasr dan Al-Fil, maka tangan setiap musuh tidak bisa menjangkaunya dan mereka tidak mempunyai jalan untuk mengganggunya. Ini adalah Sahih Mujarab tanpa diragukan. Demikianlah yang dinukil oleh Al-Bujairami dari Al-Ghazali. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumah. Disunahkan memisahkan antara sunnah subuh dan fardu dengan berbaring di atas sisinya yang kanan atau kiri, dan yang kanan lebih utama, walaupun di dalam masjid, sekalipun diakhirkannya sesudah sholat fardu sebagaimana dikatakan oleh Al-Wanai. Hikmah dari hal itu ialah mengingat berbaring di dalam kubur di awal siang supaya mendorongnya untuk mengerjakan amal-amal akhirat atau untuk menampakkan ketidakmampuan di awal siang. Ia berkata di waktu berbaring, Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil dan Israel serta Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lindungilah aku dari api neraka 3 kali. Kemudian pergilah menuju masjid sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya rumahku di bumiku adalah masjid, dan tamu-tamuku di dalamnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Maka beruntunglah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungi aku di rumahku. Maka wajiblah tuan rumah menghormati tamunya. Janganlah engkau meninggalkan sholat jamaah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla arba'ina yauman as-sholawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihrami kataballahu lahu taini baro'atan minan nifaqi wa baro'atan minan nar. Barang siapa mengerjakan sholat-sholat dalam jamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram, maka Allah menulis baginya 2 kebebasan. Kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan dari api neraka. Utamanya adalah sholat subuh, karena jamaah dalam sholat subuh lebih utama daripada sholat jamaah dalam sholat isya, dan jamaah dalam sholat isya lebih utama daripada jamaah sholat lainnya. Adapun sholat yang paling utama adalah sholat asar. Dalam hadis disebutkan, barang siapa mengerjakan sholat isya dalam jamaah seakan-akan ia sholat separuh malam, dan siapa mengerjakan sholat subuh dalam jamaah seakan-akan sholat semalam penuh. Kemudian penulis mengemukakan alasan larangan meninggalkan sholat jamaah dengan perkataannya, karena sholat jamaah lebih baik 27 derajat daripada sholat sendiri sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jika engkau mengabaikan keuntungan seperti ini, yakni keutamaan jamaah, maka apakah gunanya engkau menuntut ilmu? Sesungguhnya buah ilmu adalah mengamalkannya. Apabila engkau pergi ke masjid, maka berjalanlah dengan perlahan dan tenang dan jangan terburu-buru, dan ucapkanlah dalam perjalananmu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika
fa inni lam akhruj asyiran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu demi hak orang-orang yang memohon padamu dan hak orang-orang yang berharap kepadamu dan demi perjalananku kepadamu ini. Sesungguhnya aku tidak keluar ke masjid dengan sombong dan congkak maupun karena ria dan mencari ketenaran. Akan tetapi aku keluar dari rumahku untuk menghindari kemarahanmu dan mencari keridhoanmu. Maka aku mohon kepadamu agar menyelamatkan aku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Dalam kitab Ibnu Hajar ada tambahan sesudahnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang, wahai Tuhan yang Maha Pemurah di antara para pemurah.